Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori, tradisi teori, komunikasi antar pribadi, dan teori komunikasi. Yang pertama adalah pengertian teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Jadi, teori merupakan serangkaian dari sebuah pernyataan yang disimpulkan menjadi suatu konsep yang belum terbukti benar atau salahnya suatu pernyataan tersebut. Fungsi teori: 1. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. 2. Melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyidikan. 3. Menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. 4. Kajian pustaka meliputi mengidentifikasikan secara sistematis penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya adalah peran teori. Pertama, teori berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. 2. Memajukan proses perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis. 3. Memberi kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris tertentu ke dalam suatu kerangka yang secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. 4. Menghindarkan pengamatan menjadi bingung oleh serba kompleksnya peristiwa-peristiwa alami dan konkret. Yang selanjutnya adalah fungsi teori. Menurut Littlejohn, fungsi teori ada 9. Yang pertama, mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, memfokuskan teori pada dasarnya hanya menjelaskan tentang suatu hal, bukan banyak hal. Ketiga, menjelaskan teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. 4. Mengamati menunjukkan bahwa teori tidak saja menjelaskan tentang hal yang sebaiknya diamati, tetapi juga memberikan petunjuk cara mengamatinya. Yang kelima, membuat prediksi, suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercerminkan dalam kehidupan di masa sekarang. Yang keenam, heuristik, teori yang diciptakan dapat merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. 7. Komunikasi, menunjukkan bahwa teori seharusnya tidak menjadi monopoli si penciptanya. 8. Kontrol atau mengawasi, teori dapat kemudian berkembang menjadi norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9, generatif, sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru. Materi kedua yaitu tradisi teori komunikasi. Tradisi komunikasi adalah dasar-dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi komunikasi ini diciptakan oleh Robert T. Craig, membagi tradisi teori komunikasi dalam 7 tradisi, yaitu yang pertama tradisi semiotik, yang kedua tradisi fenomenologis, 3 tradisi sibernetika, keempat tradisi sosiopsikologis, yang kelima tradisi sosiokultural, yang keenam tradisi kritik, yang ketujuh tradisi retorika. Tradisi semiotik adalah sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda mempresentasikan atau mewakili benda, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Yang kedua, tradisi
fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Yang ketiga, tradisi sibernetika. Tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi dan memengaruhi suatu yang sama lainnya, membentuk, mengontrol karakter keseluruhan sistem, dan layaknya organisme menerima keseimbangan dan perubahan. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori-teori tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, sifat, persepsi, dan kognisi. Yang kelima, tradisi sosiokultural. Mengeksplorasikan dunia interaksi manusia yang menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Yang keenam, tradisi kritik. Tradisi yang berangkat dari asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Teori-teori pada tradisi kritik ini menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk komunikasi dalam masyarakat. Yang ketujuh, tradisi retorika menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini berfokus pada bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Materi ketiga yaitu teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dalam penciptaan makna yang terjadi antara dua orang serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu: yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dari diri pribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi masyarakat. Adanya kedekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah ataupun diulang. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Teori kumpulan tindakan, teori atribusi, teori konstruktivisme, teori interaksi imajiner, teori perencanaan komunikasi, teori pembentukan relasional. Yang ketujuh, teori reduksi ketidakpastian, teori akomodasi komunikasi, teori analisis percakapan, yang terakhir teori pelanggaran harapan. Selanjutnya adalah materi keempat yaitu teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan, rapat, konferensi, dan kegiatan lainnya. Karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok bersifat formal. Komunikasi kelompok terorganisir. Komunikasi kelompok terlembagaan. Komunikator dalam kelompok ini haruslah: yang pertama, mencoba mengisolir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses yang timbul secara simultan. Yang kedua, menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Karakteristik komunikasi kelompok menurut Billhart. Yang pertama, meliputi kelompok kecil atau 2 orang hingga 20 orang, sehingga setiap orang menjadi sadar dan mampu beraksi terhadap yang lainnya. Yang kedua, guna keberhasilan pencapaian tujuan, setiap orang
harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Yang ketiga, setiap orang harus mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Interaksi secara oral, walaupun tidak seluruh interaksi berlangsung secara oral, tetapi yang signifikan melalui pembicaraan. Yang kelima, perilaku didasarkan pada norma-norma nilai dan prosedur yang diterima tiap anggota. Hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.